apa itu chaos? Oke minasan, pada video kali ini kita akan membahas terkait apa itu chaos. Yang mana dalam manga Record of Ragnarok chapter 73, Beelzebub akan mengeluarkan potensi kekuatan yang sesungguhnya yang disebut sebagai chaos. Nah, di mana Baal yang merupakan dewa kesuburan bertemu dengan Zebal yang merupakan iblis lalat bersatu dan akan melahirkan sebuah dewa yang sangat mengagumkan dan ditakuti oleh dewa Zeus, sehingga dewa Zeus panik ketakutan. Jadi, apakah chaos tersebut merupakan dewa dalam mitologi Yunani atau mitologi yang lain? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya di Anime History. Nah, dalam mitologi Yunani sendiri, chaos merupakan sosok protogenoi, yaitu dewa purba yang pertama kali muncul pada awal penciptaan. Namanya sendiri memiliki makna, yaitu jurang, kekosongan, atau kehampaan. Nah, chaos sendiri merupakan makhluk yang misterius, tidak berbentuk, bahkan kita tidak tahu seperti apa makhluknya. Tapi, dia sendiri disimbolkan sebagai sebuah kekosongan kosmik sebelum adanya penciptaan. Namun, menurut pendapat yang lain, chaos merupakan dewa yang sangat besar dan juga sangatlah hebat. Bahkan, dia sendiri disebut-sebut sebagai dewa awal yang melahirkan dewa-dewa lainnya. Nah, dalam mitologi Yunani sendiri, chaos disebut-sebut sebagai nenek moyang dari Gaia dan juga para primordials yang lain. Lalu menuju kepada para Titan, dan selanjutnya adalah kepada para Olympians yang sekarang ini sedang menduduki Yunani. Sedangkan dalam mitologi Mesir sendiri, chaos bisa disamakan dengan Dewa Nun atau Dewa Isfet yang merupakan dewa kekacauan dan dewa lautan. Sedangkan dalam mitologi Nordik sendiri, chaos bisa disamakan dengan Ginnungagap. Tapi Ginnungagap bukanlah seorang dewa, melainkan sebuah tempat yang bisa disebut sebagai kehampaan. Lalu, dalam mitologi India, chaos bisa disejajarkan dengan Dewa Brahma karena mereka merupakan dewa penciptaan yang tugasnya sendiri adalah untuk menciptakan alam semesta. Sedangkan dalam mitologi Mesopotamia, chaos bisa disamakan dengan Dewi Tiamat, yaitu Dewi Laut Purba yang merupakan the primordials-nya para dewa-dewi di Mesopotamia karena perannya sama sebagai pencipta dunia. Nah, untuk awal mulanya chaos, menurut mitologi Yunani, chaos adalah awal kehidupan yang ada di dunia sebelum awal penciptaan. Kemudian, chaos itu tidak berwujud fisik, tetapi dia berakal dan juga berkehendak. Hingga pada suatu waktu, chaos mulai merasa jenuh karena dia hidup sendirian. Sehingga dalam hatinya sendiri, dia menginginkan seorang teman. Setelah permintaan tersebut, tiba-tiba saja awan kosmos saling berkumpul satu sama lain, saling membadatkan diri. Jadi, yang tadinya gas menjadi benda padat. Nah, dari proses tersebut, terciptalah sebuah daratan yang membentang sangat luas. Namun, tidak beraturan. Ada yang cekung, ada yang cembung. Dan itu adalah awal terbentuknya bumi. Nah, bumi ini di kemudian hari akan menjadi tempat seluruh makhluk hidup tinggal. Sama seperti chaos, bumi juga memiliki pikiran dan juga kehendaknya. Namun bedanya, bumi memiliki wujud fisik yang nantinya akan disebut sebagai Gaia, sang ibu bumi, yang diberkahi sebagai sosok wanita berwajah keibuan. Hingga pada suatu waktu, Gaia pun merasa bosan karena dia tinggal sendirian hanya bersama dengan chaos. Gaia pun menginginkan seorang teman. Hingga pada akhirnya Gaia meminta kepada chaos untuk dicarikan atau dibuatkan seorang teman. Setelah mendengarkan permintaan dari Gaia, chaos pun langsung mengabulkannya karena sudah menganggap Gaia sebagai anaknya sendiri. Dan pada saat dia berpikir untuk menciptakan sesuatu yang lain, seperti biasa,
seluruh awan-awan kosmos mulai mendekat dan juga membentuk sesuatu yang berbeda. Dari bentuk tersebut terciptalah sebuah kubah yang sangat besar dan juga luas yang mampu menutupi seluruh bumi, yang fungsinya sendiri yaitu untuk melindungi bumi tersebut. Dan kubah itu disebut sebagai langit. Nah, langit juga memiliki sebuah akal dan juga kehendak yang nantinya akan disebut sebagai Uranus. Setelah menciptakan langit dan bumi, Chaos pun mulai merasa senang. Dan akhirnya Chaos ketagihan dan ingin mencoba menciptakan hal-hal yang baru lagi. Nah, dari situ Chaos mulai mengumpulkan kembali awan-awan dan membentuk sebuah lapisan, di mana awan-awan tersebut mengeluarkan air yang sangat deras, yang nantinya disebut sebagai hujan. Nah, dari hujan tersebut mulai mengairi bumi nih dengan menumbuhkan kehidupan-kehidupan di bumi. Air tersebut pun mulai penuh dan menjadilah sebuah lautan. Lautan juga memiliki kehidupan, akal, dan juga kehendak, yang nantinya disebut sebagai Pontus. Setelah menciptakan lautan, Chaos pun mulai ketagihan nih. Dia ingin menciptakan sesuatu lagi. Lalu dia menciptakan Erebus yang merupakan kegelapan dan juga Nyx yang merupakan malam. Setelah terciptanya Erebus, Erebus ditempatkan di bawah bumi yang akan menjadi sebuah kegelapan dan wilayahnya. Tak hanya itu saja, Erebus juga menikahi Nyx sang malam. Nyx pun yang dinikahi oleh Erebus sesekali datang ke langit untuk menciptakan sebuah malam yang sangat gelap. Tak puas sampai situ, Chaos pun menciptakan sesuatu yang lain. Dia mulai mengumpulkan awan dan menciptakan sebuah kubah yang hampir mirip dengan langit. Namun, kubah tersebut ditempatkan di bawah bumi untuk membungkus Erebus sang kegelapan. Dan kubah tersebut disebut sebagai Tartarus, yang nantinya akan menjadi sebuah tempat yang sangat mengerikan di alam semesta. Nah, karena Tartarus adalah sebuah kubah yang membungkus Erebus sang kegelapan, maka dari itu Tartarus menjadi sebuah tempat yang sangat gelap dan juga kelam, yang mana seluruh kejahatan berkumpul di sana. Oleh karena itu, Tartarus sering disebut sebagai jurang kejahatan. Maka dari itu, dalam mitologi yang lain, Tartarus sering disebut sebagai neraka. Nah, setelah menciptakan Tartarus, ternyata Chaos masih belum cukup dan dia masih ketagihan ingin menciptakan yang lainnya. Nah, setelah Chaos menciptakan berbagai hal, pada akhirnya Chaos pun mulai merasa lelah dan dia pun istirahat dan undur diri dari dunia yang telah ia ciptakan. Lalu dia pun mempercayakan dunia yang dia ciptakan kepada anak-anaknya, yaitu The Primordials, untuk mengatur seluruh alam semesta. Dan dari situ, Chaos mulai tertidur dalam waktu yang cukup lama hingga sekarang. Nah, itulah dia minasan terkait kisah Chaos di dunia nyata dalam mitologi Yunani. Jadi gimana nih menurut minasan terkait kisah Chaos ini? Apakah minasan punya referensi lain atau sensei salah menjelaskan? Silahkan diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari sensei. Sekian dari sensei, and bye-bye!